pengalaman luar biasa untuk tampilan perdana kita. Insya Allah kita ada sana ada pembicara, kita akan laksanakan setiap malam Kamis. Malam Kamis berkualitas. Yes, PGRI. Yes. Baik, silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Psikolog atas kesempatannya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan berjumpa dalam acara ngapel, ngobrol asik, pengalaman luar biasa. Apa kabar semuanya? Tentu baik. Baik, senang sekali malam ini kita berjumpa di acara ini. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat yang dibicarakan, yaitu tentang pelaksanaan ANBK. Materi itu tentang seputar ANBK dan trik-trik yang harus kita lakukan agar pelaksanaan ANBK itu bisa berhasil. Izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam ini. Izin share, Pak, pada Bapak hostnya, izin share untuk CV pemateri kita malam ini. Nah, berikut ini CV singkat dari pemateri kita pada malam hari ini, Pak Agus Andrianto. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 5. Sudah banyak sekali pengalamannya dalam menjadi narasumber dan sudah segudang prestasi yang beliau peroleh. Malam ini beliau akan membagi ilmu dan tipsnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat tentunya kepada kepala satuan pendidikan dan khususnya guru, baik itu proktor dan teknisi. Nah, dalam acara ini kita akan melaksanakan 2 sesi, yaitu sesi yang pertama penyampaian materi oleh Pak Agus Andrianto. Kemudian di sesi kedua nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab nanti akan saya pandu. Baik, memberikan kesempatan kepada Pak Agus untuk memberikan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kades Jani, saya guru SMP Negeri 2 Lebong. Semoga acara ini bisa saya pandu dengan baik dan mohon kerjasamanya dari... Baiklah, dengar Pak Sep, Ya, Ibu, dengar Bu? Terdengar jelas, Pak? Ya, langsung saja Bu ya, izin Bu ya. Yep. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lebong, Bapak Harto, Ketua PGRI atas dan lainnya, mungkin yang tidak bisa saya sebutkan, Bapak Kepala Sekolah SMA 5 Lebong dan teman-teman sekalian, anggota PGRI Lebong Atas, Labai, dan umumnya anggota PGRI. Baiklah, 1 minggu kemarin saya dapat kabar dan beberapa kabar dari Ketua PGRI Lebong Atas, Pak Gulo, berinisiatif berkreatif tentang kegiatan untuk memajukan guru terutama Lebong Atas. Alhamdulillah pada hari ini karena kita mulai kegiatan ngapel, tidak salah ya, ngapel. Ini bisa ini jadi jorgan. Jadi sesuai tadi yang sudah diperkenalkan oleh Ibu dari moderator, Bu Kadek, saya hari ini akan membahas materi tentang teknis kegiatan ANBK tahun 2020. Fokus saya di sini bukan di kebijakan, di
eh, di lain-lain, tapi fokus saya di spesialis di aplikasi ANBK, sifat online dan daring. Jadi nanti kalau ada yang beberapa yang tidak paham, saya minta maaf. Kita sama-sama pelajari saja gimana bagusnya, dan mungkin tambahan dari bapak-bapak ibu-ibu yang lain sudah berpengalaman di bidang ANBK. Dan saya bersyukur sekali apapun kegiatan, mau baik di ANBK atau jurnal ilmiah, saya bersyukur sekali ada kegiatan tersebut yang intinya itu pertama untuk silaturahmi antar anggota PGRI dan menambah wawasan. Dan Bapak Ibu, langsung saja saya share untuk izin Pak share kegiatan hari ini, paparan teknis aplikasi ANBK. Jadi aplikasi ANBK itu sama ANBK di tahun-tahun sebelumnya. Terakhir kita melaksanakan UNBK tahun 2020 untuk SMK dan 2019 untuk SMA dan SMP, aliyah dan MTS. Nah, karena apa? Pas UNBK terakhir di 2020 SMK melaksanakan terjadi COVID Corona, kegiatan tersebut dibatalkan untuk SMA dan SMP. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama yang saya tampilkan itu untuk yang semi daring. Nanti ada yang daring tapi beda-beda sedikit. Nah, ini untuk persiapannya, pelaksanaan ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer semi daring. Syaratnya untuk hardware itu komputer atau PC Proctor, berklien, webcam, konfigurasi jaringan lokal untuk klien menggunakan kabel, mengkonfigurasikan jaringan internet store. Kemudian untuk aplikasinya ada aplikasi VirtualBox, kemudian PHD, exam browser Google Chrome versi terbaru, kemudian Exambro client dan Exambro admin. Nah, ini spesifikasi minimum komputer. Server yang semi online itu prosesor dengan 4 core dan kecepatan frekuensi clock 1,6 GHz bit. Jadi yang 32 bit tidak bisa. RAM 8 GB, hard disk 250 GB itu minimal ya. ROM 67 ke atas, kemudian operasi sistem Windows 8 dan Windows 10. Jadi Windows 7 itu kalau bisa untuk server itu tidak boleh LAN card untuk dua jaringan, satu untuk klien dan satu untuk internet. Kemudian UPS yang tahan minimal 15 menit untuk server hidup. Kemudian jumlah server untuk sekarang rasio 1:15. Jadi kalau dulu UNBK 1:40, jadi untuk sekarang 1:15, satu server dan satu ruangan. Tidak boleh lebih karena ada kebijakan menjaga prokes. Tidak boleh lebih dari 15. Untuk yang terakhir ini harap ditaati untuk kegiatan ANBK ini, kegiatan rasio 1:15. Kemudian untuk klien itu bisa PC atau laptop, monitor. Iya, oke, siap bos. Lagi di mana Pak? Iyalah, aku lagi kemudian sama Pak Agus nih. core itu sync core, kalau bisa 2 core minimal. Kemudian RAM 5, ya Pak ya. itu
resolusi layar itu ada 1024 kali 720 pixel. Webcam, webcam itu opsional. Kemudian Windows 7 atas. Kemudian hard disk minimal 10 GB, LAN card untuk jaringan internet. Kemudian jumlah klien mengikuti rasio 1:2. Maaf, 1:2. Satu klien untuk 2 peserta. Kalau bisa satu klien untuk 2 peserta. Ini biasanya yang SD. Kalau SMP SMA boleh 1:3. Cadangan minimal 10%. Jadi kalau komputer yang dipakai siswa itu 30, menyiapkan Yang sekolah cuma dari 30 itu 3 8 minimal komputer yang masuk di sekolah. cadangan. Ketika terjadi trouble di salah satu klien akan bisa dilakukan pergantian dengan cepat. Ini sebenarnya ini topologi jaringan untuk kegiatan ANBK yang ANBK yang semi online. Ini ada router modem internet. Kemudian ini contoh itu ruangan 1. IP server statis misalnya 192.168.0.199. Jadi dari router internet itu ke arah satu LAN card. Biasanya di server itu ada dua LAN card, satu untuk komputer klien dan satu lagi untuk internet. Ini contoh 3 ruangan. Nah, nanti bisa dipelajari ini, nanti materinya akan saya share, bisa kita pelajari sama-sama. Nah, jadi untuk jaringan ini nih, jika ada 2 ruangan atau 2 server, untuk jaringan ke klien itu tidak boleh gabung atau menyatu. Sedangkan internet dari router dari modem mungkin bisa langsung ke masing-masing server. Tapi kalau antar jaringan satu ruangan ke ruangan lain, untuk klien itu tidak bisa. Dan nah ini proses yang ribet atau yang menjadi momok untuk proktor itu kegiatan sinkronisasi. Jadi posisi artinya sinkronisasi server kita itu mengambil data dari server pusat berupa data soal, data sesi, dan data lain-lain yang diperlukan selama kegiatan ANBK semi daring. Nah ini sinkron ke server pusat, kemudian kita menjalankan Exambro. Nah, ketika berjalan Kemarin dia setelah sinkron, server pusat itu juga berguna untuk merilis token. yang bunda tidak Pelaksanaan akan dirilis token. Kemudian server kalau kemarin ruangan atau server di sekolah itu akan mengupload jawaban peserta ke server pusat. Daring ini tingkat penggunaan internet sangat kecil karena server pusat, server lokal atau server sekolah jaringan ke server pusat. Lain kalau online. Kalau online seluruh klien itu mengakses server pusat. Bedanya. Ini server pusat setelah dapat jawaban dari klien dari siswa akan masuk ke server sekolah, dari server sekolah hanya akan mengupload jawaban siswa ke server pusat. Untuk soal dan lain-lain itu sudah ada di server sekolah saat terjadi sinkronisasi. Bedanya dengan ujian soal
gambar, dan lain-lain diakses pada saat itu, hingga terjadi traffic yang tinggi ketika online. Ya, saat sinkron, nah ini mungkin agak panjang nih kalau materinya nih. Ada saat sinkron itu ketika server aktif baru dia bisa sinkron. Ini ada prosedur jalannya. Baik, langsung saja. Shortcut jalankan aplikasi SMI Daring itu menyiapkan server, men-setting jaringan, download aplikasi pendukung, install VirtualBox, membuat mesin VirtualBox untuk menjalankan. Nah, ini banyak ini. Karena kemarin sudah simulasi, kebanyakan faktor itu sudah mengerti. Terakhir itu wajib setting share folder atau untuk transfer respon. Oke, baik kita lanjut. Nah, ini posisi ketika mau install, ini ada offline, standby kuning. Ya, offline itu biasanya daerah tidak terdapat internet. Ya, standby kuning itu biasanya trouble. Kemudian satu lagi aktif. Ada lagi standby biru. Nah, ini urut-urutannya. Kebanyakan ini sudah ngerti biasanya. Baik, saya lanjutkan. Ini cara setting VHD. VHD itu singkatan dari virtual hard disk. Pertama kita setting untuk VHD. Jangan lupa biasanya banyak sering salah itu dia buat nama server itu tidak boleh ada spasi. Kemudian memakai Windows Server 2000. Karena dalam di VHD itu dapat Windows Server 2012. Kemudian ini untuk memorinya 3/4 dari yang biru ini. Kita 3/4. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ini masih setelah terbuat ini VHD UNBK yang fresh, itu kemudian kita setting sistem prosesor. Kita biasanya di awalnya di sini kita naikkan 1. Kita naikkan 1. Kemudian ada lagi biasanya di jaringan. Nah, ini di jaringan ini banyak sekali laporan salah pengaturan adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 diarahkan ke klien, adapter 2, ini adapter 2 diarahkan ke NAT atau internet. Jadi mau internet pakai IndiHome, pakai HP, pakai tethering tidak masalah. Yang penting sini NAT. Dia nanti otomatis mau dia pakai kabel atau pakai tethering bisa. Ini. Sudah terbentuk ini. Selesai. Dia lanjut. Nah, ini posisi menghidupkan Exambro admin. Menghidupkan Exambro admin. Pertama kita pilih VM yang sudah kita buat tadi di sini. Kita set Chrome, setelah set Chrome dijalankan. Jadi jangan sekali-kali menghidupkan VHD dari VirtualBox. Itu sangat dilarang. Dia harus dari Exambro admin. Nah, ya. Kebetulan ini kalau online, ini statusnya online nih. Online gini, kalau dia offline akan terjadi ada tulisan merah di sini posisi offline atau tidak. Kemudian coba lihat. Nah, ada dashboard ya, standby. Ini artinya kita disuruh menunggu, belum saatnya. Misalnya kita mau sinkron jam 4 sore, kita hidupkan sebelum jam 4 sore, jam 3 sore, posisi pasti standby biru. Ya. Terus offline. Offline ini biasanya tidak ada jaringan dan atau belum saatnya dia ikut ujian pada periode tersebut. Ke posisi offline.
Kuning ini posisi biasanya terjadi masalah atau double serial number. Nah, ini kalau dia standby kuning wajib langsung mengunjungi helpdesk atau tim teknis kabupaten, nanti diteruskan di helpdesk provinsi. Jadi untuk standby kuning ini penyelesaiannya nanti di helpdesk atau tim teknis tingkat provinsi. Jadi cuman harus lapor kabupaten, setelah kabupaten nanti diteruskan ke provinsi, nanti setelah direspon provinsi baru bisa aktif kembali. Kemudian ada aktif. Nah, aktif ini baru boleh bisa atau diizinkan melakukan kegiatan ujian. Nah, ini proses sinkron download data. Jadi setelah selesai sinkron maka datanya akan masuk seluruhnya. Nanti kalau ada yang belum atau berhenti tengah jalan, setelah itu di sini daftar peserta. Sinkron di sini ada daftar peserta. Jadi ketika gladi bersih nanti setelah sinkron silahkan cek satu persatu data siswanya. Ini pada saat pelaksanaan daftar tes itu tiap hari pasti berbeda-beda. Jadi ada info di web ANBK, kemudian kelompok tes itu 1, 2, 3 tergantung sesi, kemudian ini token. Melihat token yang akan ke anak ketika dia mau ujian. Terus kelompok status peserta. Ini ketika anak selesai, sekali lagi untuk Bapak Ibu Proktor dan pengawas, kalau tidak jadi proktor mungkin nanti dijadikan pengawas. Ketika anak selesai, mohon jangan disuruh keluar dari lingkungan sekolah. Kalau bisa menunggu di depan laboratorium sebentar sampai proktor mengupload hasil siswa. Nah, mungkin pada saat itu ada siswa kemungkinan ada yang keluar tanpa dia mengklik. Jadi bisa merugikan anak tersebut jika terjadi demikian. Jadi setelah tes selesai, kemudian diupload, baru mungkin anaknya bisa dipulangkan. Di kelompok tes ketika mau ujian, ya, ketika mau ujian harap dicentang seluruh siswa, all, psych all, kemudian di save change, baru anak-anak bisa login. Kemudian log siswa ini sebenarnya aplikasi untuk memantau kegiatan siswa. Biasanya pada saat itu. Kemudian reset login. Ketika anak terjadi trouble di pada saat belajar, misalnya lampu mati atau komputernya mendadak mati atau gimana, anak tersebut bisa masuk kembali dengan di reset ulang peserta. Pada saat trouble biasanya otomatis itu tuh waktu ujian itu tuh berhenti, dia tidak mengurangi saat waktu ujian, tidak berhenti. Kemudian di sini ada lagi untuk laporan. Setelah selesai ujian, setelah diupload, proktor wajib membuat laporan. Bagian ini ya, laporan. Ini hanya untuk laporan. Kemudian backup hapus. Dan backup hapus ini pada saat sebelum sinkron wajib backup hapus. Setelah backup dihapus. Kemudian transfer respon. Transfer respon ini bisa dilakukan dengan menambahkan flash disk atau hard disk eksternal, gunanya untuk membackup
anak selama ujian. Biasanya permasalahan di sini banyak yang minta bantuan remote di sini. Ya, syarat pertama komputer itu password, kemudian menyiapkan flash dan diatur di sini. Dan ada, nah ini cara membuat folder sharing atau transfer respon buat ke everyone. Semua. Ya. Terus ini ya. Kemudian kita share. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di seri nanti akan saya share. Untuk setting transfer respon, ya, setting transfer respon. Ini kalau ada test me di flash kita buka, maka transfer respon berhasil. Kemudian ini untuk klien siswa, Exambro klien siswa. Anak-anak sudah siap isi di komputer yang lama, Bu. Ini. Siswa biasanya mengisi dulu tanggal lahirnya di sini. Kebanyakan Prokto Teknisi kemarin mungkin sudah melakukan simulasi, rasanya jarak banyak masalah. Posisi konfirmasi tes selesai, setelah dia melaksanakan ujian ini, ada soal ujian negara, kita foto. Posisi hitam itu lihatnya di sini, anak itu selesai dia melakukan ujian. Kalau selesai dia menjawab nomor tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi 1, 2, 3, 4, 6 itu dia selesai. Posisi nomor 5 ini warna biru ini posisi dia sedang hal yang lagi aktif. Baiklah, saya rasa tambahan untuk daring yang membedakan daring dengan semi daring, perbedaannya untuk daring bandwidth komputer, bandwidth internet dari sumber itu ukuran 12 Mbps dedikat untuk 15 klien. Kan ini dedikat, jadi bukan up to. Kalau IndiHome up to 20 Mbps, berarti dia maksimal 20 Mbps. Nah, ini kalau dedikat itu berarti harus stabil 12. Bagusnya yang baca itu ada menu upload dan download. Nah, perhatikan baik-baik, dia posisi upload download. Ya, 20 Mbps itu uploadnya cuman 4 Mbps. Kalau belum benar jaringan, agar lagi dengan baik-baik. Untuk aplikasi sama. Kita spesifikasi untuk server Iya, mas kelihatan aku 4 gadget mati.
Mohon maaf Agus, suaranya belum dihidupkan Pak, mikrofonnya Pak. Pak Agus, suaranya Pak Agus. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Agus mengalami kendala sinyal. Sudah Oke, ya, siap. silakan Pak. Lanjut aja ya, Ibu. Baik, saya cepatkan dulu, maaf tadi suaranya tiba-tiba hilang sendiri. Nah, ini sampai online tadi ya. ANBK daring atau online. Spesifikasi minimal komputer proktor dan klien. Jadi untuk komputer proktor itu kalau bisa minimal i3 32. Hampir sama dengan klien boleh. Topologinya dari net ya, dari hub, dari IndiHome itu langsung aja ke switch. Nah, ingat dari IndiHome atau sumber internet langsung ke switch hub atau hub ya, atau hub di klien itu kalau dia dibuat tanpa router atau SATIS langsung dari hub itu langsung dibuatkan IP-nya. IP-nya disesuaikan dengan segmen dari akses point atau internet. Ya, saya sarankan menurut gambar ini itu pakai kabel. Nah, ini pakai kabel. Ini kalau laptop pakai WiFi, kalaupun pakai WiFi, ya, WiFi, kalau bisa ditambah router tambahan yang gigabyte, ya. Tapi ingat bahwa kalau dia pakai WiFi tidak melebihi 15 komputer yang masuk ke WiFi tersebut. Misalnya buat 2 ruangan atau 3 ruangan masuk di akses point yang sama itu tidak boleh. Ini sangat memberatkan di sistem akses pointnya. Ya, saya rasa sama. Saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah 30 menit saya ngasih bicara. Mungkin saya rasa cukup untuk daring, untuk ANBK daringnya atau online-nya saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Nanti saya rasa untuk online itu sama saja dengan yang semi online tadi. Untuk pas masuk di aplikasi Exambro browser untuk Proctor. Bedanya itu transfer responnya biasa. Transfer respon tidak ada, tidak perlu. Jadi agak enak kalau online itu agak enak di Proctor, tapi sangat memberatkan server. Nah, misalnya gini, untuk kali-kali mudahnya Bapak Ibu, kali-kali mudahnya gini, kali-kali mudah. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Agus sedikit terkendala sinyal. Mohon ditunggu sebentar. Halo Pak Agus. Baik Bapak Ibu, sepertinya Pak Agus terpental ya sinyal.
sambil menunggu. Baik. Pak Agusnya kemana tadi? Eh, sepertinya Bapak terpental karena sinyal. Bisa kita tunggu sebentar sambil Bapak Ibu siapkan pertanyaan nanti yang akan ditanya di sesi pertama. Mungkin Pak Sikulo bisa menghubungi Pak Agus. Baik Bu, kita coba hubungi. Terima kasih Pak. Sinyal ini nampaknya terputus-putus nih. Maaf, Ya, silakan dilanjutkan Pak. saya rasa cukup Ibu. Nanti kita sambung ke tanya jawab aja. Rasanya panjang juga tidak enak kita sharing-sharing aja. Karena saya juga tidak masih mengingat-ingat karena sudah tahun kemarin sudah agak lupa. Saya rasa banyak teman-teman juga yang lebih hebat dari saya. Terima kasih Bu. Lanjut ke moderator. Terima kasih kepada Pak Agus Andrianto. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu penjelasannya, sangat menarik. Terima kasih Pak Agus sudah mau berbagi ilmu dan berbagi pengalaman serta informasi kepada kami semua. Nah, Bapak Ibu tadi Pak Agus sudah menjelaskan bahwa pelaksanaan ANBK nanti itu bisa dilaksanakan secara moda daring dalam jaringan online atau secara semi daring. Nah, walaupun memilih salah satunya, tentunya kedua-duanya itu tetap membutuhkan peralatan TIK dan juga sinyal atau jaringan. Nah, tentunya semua sekolah mengharapkan kesuksesan dari pelaksanaan ANBK tersebut. Di kesempatan kali ini, mumpung ada ahlinya dan banyak mungkin di sini ahli-ahli yang bisa berbagi pengalaman juga, di sesi pertama kami silakan untuk bertanya, itu 3 pertanyaan, baik secara chat atau langsung bertanya di forum ini kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan. Bu, ada Pak Tony itu Bu yang tunjuk Ya. tangan Bu. Silakan Pak Tony Kurnia, dari mana dan pertanyaannya? Halo Pak Tony. Iya, halo. Nah, silakan Pak Tony Kurnia, sebutkan nama dan asal sekolah serta pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Suara. tadi Mohon maaf Pak Tony, suaranya sedikit kecil, Halo? tidak bisa ditangkap dengan jelas. Halo. Ya Pak Tony, Ya, gimana? Udah jelas? belum terlalu besar, suaranya masih kecil. Halo, Jika terkendala suara bisa lewat chat Halo? Pak. Ya Pak Tony. ini? Halo, Ya Pak Tony. udah jelas? Masih Ya jauh? silakan Pak Tony. Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya diundang ikut bergabung dalam kegiatan ini oleh Pak Sepri. Salam untuk rekan-rekan di Lebong. Perkenalkan, nama saya Tony Kurnia Saputra. Saya dari Kabupaten Tetangga, dari Bengkulu Tengah. Yang ingin saya tanyakan adalah permasalahan sekolah yang menumpang. Nah, untuk sekolah yang menumpang ini sebenarnya udah jadi kendala. Permasalahannya pada saat pelaksanaan gladi bersih maupun pelaksanaan AN, data siswa sekolah menumpang itu seperti apa? Apakah mereka mandiri atau tergabung ke dalam ke dalam web ANBK sekolah induk? Sudah cukup Pak Tony pertanyaannya? Sementara itu dulu, terima kasih. Oke.
Terima kasih Pak Tony. Saya tampung dulu pertanyaannya ya, sampai 3 penanya, baru kita serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaan kedua ada yang Pak Pendi. Di kolom chat juga ada, Bu. Ya, terima kasih Pak Sep. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Hartiningsih. Apakah sebelum dilaksanakan ada simulasi di sekolah masing-masing dan seperti apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah, khususnya guru-guru? Terima kasih Bu Harti, pertanyaannya akan ditampung. Satu penanya lagi. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Kesempatan ini tidak akan terjadi 2 kali. Halo, selamat malam. Mungkin ya. Boleh Ada yang juga, bertanya? Ibu Oh ya, Suci? kepada Pak Mawardi, silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ikut jelas suaranya ya? wabarakatuh. Ya, Pak. terkait dengan persiapan AN, khususnya untuk SD, kami terkendala dengan kemampuan siswa di dalam katakanlah menggunakan komputer nantinya. Nah, ini kira-kira ada solusi tidak, Pak Agus Andrianto? Dengan rekan-rekan lain mungkin ada solusinya, kami mohon jawab pesannya. Demikian saja, terima kasih. Bu Kadek kemana? Mohon maaf, Pak Mawardi. Iya, ya Bu. Ah. Sudah Pak? Udah cukup? Oke, terima kasih Pak Mawardi. Sudah Baik. 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Pak Tony mengenai sekolah yang Artiningsih. Apakah akan diadakan simulasi ke sekolah-sekolah yang menumpang dan khususnya guru bagaimana persiapannya? Selanjutnya Bu Kadek. Halo Ibu Kadek. Halo Ibu Kadek, suaranya. ya, maaf sedikit terkendala sinyal tadi tentang bagaimana kemampuan siswa dalam yang masih banyak siswa-siswa yang belum bisa atau terkendala dalam penggunaan teknologi ini. Bagaimana langkah yang harus dilakukan seperti itu. Silakan kepada Bapak Agus untuk menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Baiklah, terima kasih. Penanya pertama, Pak Tony dari Bengkulu Tengah tadi ya, kawannya Pak Sep tadi ya. Kebetulan tadi malam itu, kemarin malam tidak salah, kami sudah koordinasi atau adakan rapat kecil dengan Pak Dev, Mas Kenang dan Mas Roni untuk itu helpdesk provinsi itu mengenai masalah tersebut. Jadi pada saat menumpang, ya, ada sekolah yang menumpang satu jenjang, misalnya SMA ke SMA atau SMP ke SMP, posisi siswa itu akan masuk ke dalam web ANBK sekolah induk. Di posisi akan masuk ke web sekolah induk data siswa tersebut, dan sekolah induk yang posisi anak itu dimasukkan ke server sesi hari berapa dan sesi berapa. Jadi sekolah induk itulah yang mengatur siswa itu masuk di server berapa. Kalau server sekolah ada lebih dari 1, nanti boleh diatur dia di server 1, 2 atau masuk ke server 3. Kemudian dia juga dokternya juga mengatur posisi untuk hari pertama itu sesi berapa,
hari kedua sesi berapa, dan ruang berapa. Itu. Jadi itu untuk sekolah induk kerjanya. Tapi kalau posisi siswa yang menumpang itu lain jenjang dan lain hari, ya, itu juga dari web UNBK mengaturnya. Bedanya jadwal sinkronnya atau jadwal ujiannya itu yang berbeda. Jadi biasanya ini kalau tahun-tahun kemarin yang ikut UNBK itu sudah biasa ada yang numpang itu, sudah biasa dia yang mengaturnya, ya. Tapi kalaulah sudah lewat beda jenjang itu tambah enak lagi ngaturnya. Tapi misalnya Pak Psikolo ini sudah biasa, saya rasa Pak Psikolo itu banyak yang numpang SMP lain, ya Pak Psikolo itu yang ngatur. Misalnya di sekolah Pak Psikolo ada yang numpang SMP lain, nah, jadi Pak Psikolo yang ngatur. Ada SD lain yang numpang gitu juga, yang punya server atau yang punya rumah itu yang ngatur. Yang datang itu dianggap tamu, Bapak Ibu. Nah, itu yang ngatur kamarnya itu, ini di sini. Kamu ujiannya hari ini jam segini, dia yang ngatur seluruhnya. Kemudian yang penanya kedua, baik Pak Tony, gimana, langsung aja Pak Tony. Ada suaranya, ada Pak Tony tadi. Ya, Langsung aja. Yang beda jenjang, Ya. jenjang itu kebetulan di sekolah saya itu kebanyakan SD. Yang sejenjang itu cuma satu sekolah. Sisanya itu Ya. ada 8 SD. Ya. Apakah 8 SD itu punya mengatur masing-masing di web NBK-nya, atau tetap sekolah induk yang mengatur di web ANBK sekolah induk? Ya. Pak Tony ketika membuat web AMBK itu, di situ di atas ada data atau identitas sekolah, yang di bawah itu ada asesmen nasional tulisannya. Di bawah itu aturan mengatur sesi. Kalau di sekolah menumpang itu tidak ada asesmen nasionalnya, cuma data sekolah. Nah, Sedangkan di kemana siswanya atau data asesmen nasionalnya, data seluruhnya itu masuk ke web ANBK sekolah induk. Seluruh siswa ada di sana. Jadi nanti kalau Pak Tony pilih SMP, klik SMP, data siswa SMP. Klik data siswa SD, keluar lagi data siswa SD. Jadi seluruhnya Pak Tony, numpang seluruhnya. Itu Pak Tony. jadi sekolah induk yang mengatur sesi berdasarkan harinya berarti. Ya, seluruhnya. Dan bedanya ini Pak Tony, kelihatannya tahun ini kalau menghindari karena sampai SD yang ikut, itu dibuat 2 gelombang asesmen, tidak seperti UNBK. Jadi asesmen itu dilaksanakan 4 hari kalau melihat juknis tuh. Pasti 4 hari, Pak ya. Padahal pelaksanaannya 2 hari. Ada asesmen untuk literasi dan numerasi. Itu cuma 2 hari. Ya, cuma 2 hari. Jadi 2 harinya itu kemana? 2 harinya itu gelombang keduanya. Tuh. Ini 15 komputer itu bisa digunakan untuk 90 siswa. 15 komputer itu bisa digunakan untuk 90 siswa. Sejenjang. Jenjang SD itu yang numpang jumlahnya 90, Pak Tony punya komputer klien 15 itu cukup. Karena dilaksanakan 2 gelombang. Itu gelombang kalau sesi 1, 2, 3, 15 kan 45 Pak Tony. Nah, kalau 2 gelombang kali 2 lagi. Sama seperti gladi bersih kemarin. Gladi bersih nanti. Pak Tony? Oke, siap. Ya. Kalau sebentar Pak, Ya. boleh nambahkan, Ya. Maaf moderator, saya mau nambah sedikit. Untuk PHD gimana? PHD berarti tetap satu, nggak terpisah lagi berarti, karena di web ANBK udah nyatu seluruh data. Untuk tiap komputer, Pak ya? Iya, untuk PHD karena kan sekolah induk kan tentu kan punya PHD satu gitu kan. Ya.
Nah, untuk sekolah yang menumpang kan posisinya kan yang mengatur adalah sekolah induk untuk sesi Ya. dan numpang. Ya. Untuk PHD-nya gimana, Pak? Apakah PHD itu satu atau masih tetap beda? Kalau dia sama hari satu, Pak. Sama Berarti PHD-nya tetap satu itu berarti, Pak ya? Iya, satu. Berdasarkan data di web ANBK yang kita input, Iya. berdasarkan sesinya juga. Ya, betul, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Lanjut. Pertanyaan kedua itu dari Ibu siapa? Ibu Hartini. sih. Iya, ada ibunya ini enggak? Enak kalau ngomong langsung, Ibu. Silakan Bukan pada Ibu Artinisi. ngomong langsung agak kayak ngomong sama Pak Agus boneka. ingin mengenal. Jadi gini Bu Artini, saya caca di ininya. Apakah sebelum dilaksana akan ada simulasi? Sudah ada simulasi. Nah, Ibu ini bertanya ini, sudah ada simulasinya itu terakhir besok. Mungkin kalau posisi dia sekolah menumpang, itu tidak wajib disimulasi. Tapi dia wajib di gladi bersih nanti kalau SMK itu dan SMA itu minggu depan untuk gladi bersih. Untuk SD itu sekitar akhir Oktober. Dan apa saja dan seperti apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah, khususnya guru-guru. Disiapkan oleh sekolah, ya kalau dia posisi induk, terutama untuk sarana komputernya, ya. Terus khusus guru ini posisinya sebagai peserta survei lingkungan atau survei keadaan sekolah tuh ya. Jadi tidak perlu persiapan khusus, Ibu. Jadi kita mengisi apa adanya yang sesuai keadaan kita di sekolah. Jadi sifatnya survei nanti sama seperti kita ngisi seperti ngisi biodata dalam Google Form mungkin dalam itu seperti gitu. Nanti ada pilihan-pilihan ABC-nya misalnya apakah sekolah Ibu sudah melaksanakan protokol kesehatan, misalnya ada soal di situ. Dia tinggal nyentang-nyentang aja. Sudah, ada yang belum, mungkin ada yang belum bagus itu. Jadi itu jadi tidak perlu dipersiapkan untuk guru. Bagusnya guru itu cukup sebelumnya ngerti sedikit tentang komputer, cara ngeklik. Saya yakin di SMA di Kabupaten Lebong saya yakin sudah bagus semua untuk komputernya. Kalau yang di kabupaten lain mungkin belum. Baik, untuk selanjutnya penanya ketiga dari siapa tadi Bu moderator? Dari Pak Marwardi. Pak Marwardi, Sekretaris PGRI, Pak. Ya, ada Pak Iko, Sekretaris Umum Kabupaten Lebong ini PGRI. Ya, silakan lanjut Pak. Agus. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam Pak Agus. Ada ini, Pak Marwardinya. Ada. Oke. Halo, ada Pak. Halo. Halo. Sepertinya Pak Agus yang terpental sinyal, Pak. Gimana? Lanjut Pak Agus. Halo Pak Agus. Oke, mantap. Oke. Sinyal Pak Agus. Pak Agus. Sinyal Pak Agus sedang terkendala, Pak. Mari kita tunggu sebentar. Baik, Bos Oce. Ya. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Nah, Pak Agus sudah kembali. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus, mikrofonnya belum dihidupkan. Baik, tadi Pak Mardi. Terima kasih. Selamat malam Pak Mardi. Selamat malam Pak Agus. Baiklah untuk pertanyaan Pak Mardi tadi, apa yang harus disiapkan siswa tadi Pak? Iya, terkait dengan kemampuan mereka dalam IT ini sangat-sangat
kurang sekali ini yang jadi kendala kami di penggunaan IT nih, khususnya komputer khususnya. Karena kan Baiklah. tidak harus menggunakan komputer saat ini kan, tidak boleh menggunakan tablet ataupun ini ya, Ya, betul, Android gitu Pak Agus. Ya, Pak. Ya. Betul. Jadi posisi sekolah Bapak itu menumpang atau induk itu? Sepertinya menumpang Pak Agus. Nah, baiklah. Jadi untuk sekolah menumpang itu ada kegiatan nanti gladi bersihnya, kemudian pelaksanaan. Tapi sebelum itu sebagusnya di sekolah itu pasti ada apa? Jadi di Pusmenjar itu ada aplikasi uji coba online dan offline untuk ANBK ini. Jadi ada aplikasi online dan offline untuk UNBK ini. Biasanya Pak Sep itu bisa nge-share itu yang online mana, yang offline mana. Jadi anak-anak itu pertama kita persiapkan mungkin secara bergantian Pak di sekolah itu. Misalnya anak itu laptop kita ada 5. Jadi nanti kalau bisa diatur bergantian Pak untuk latihan laptop, latihan mungkin cara menjawab soal itu gimana, cara menggunakannya gimana itu. Karena ini Pak, jenis-jenis soal itu tuh macam-macam. Nanti takutnya siswa tidak terbiasa itu. Ada soal menjodohkan, soal pilihan ganda, terus multi choice, banyak pilihan. Satu soal dari 5 itu boleh milih 2 atau 3. Kemudian ada soal menjodohkan, isian singkat, dan soal uraian. Nah itu sebagian siswa itu tidak terbiasa. Biasanya dia cuman kalau ujian kami seperti biasa ada biasanya pilihan ganda dan uraian, biasanya cuma 2 itu biasanya Pak ya. Nah di situ ada menjodohkan, tinggal klik kanan klik kiri, ini judulnya ini otomatis tidak itu nanti Pak. Biasanya siswa itu terkendala di sana. Simulasi pertama kami anak di awal-awal itu mengalami semacam belum paham bentuk soal itu, karena itu juga sudah menerapkan pakai aplikasi, cuman masih terbatas pilihan ganda dan esai. ANBK dulu pilihan ganda dan isian singkat. Nah, tapi kalau ANBK sekarang itu sudah banyak macam bentuk soalnya. Menjodohkan, ada pilihan singkat, dan itu harus dipelajari dan itu harus dikenalkan dengan siswa sedini mungkin. Nanti itu bagusnya itu jadi program sekolah. Karena di era literasi digital itu seluruh siswa wajib bisa. Jadi kita mengarahkan aja. Siswa kita itu, anak saya mungkin kelas 3 SD itu sudah pintar main HP. Tetapi dia ketika diperlihatkan komputer, suruh ngetik tidak bisa. Kalau pakai HP sambil menjam aja bisa dia ngetik. Gitu kan. Nah, karena ini betul Pak Agus. Ini jadi kendala kita ini. Ketika menggunakan HP mereka lancar. Itu kebiasaan Pak, kebiasaan. Karena mungkin dia sehari megang HP 2 jam, sedangkan komputer sebulan sekali itu mungkin. Itu kebiasaan. Jadi kita utamakan sekolah mengadakan pembiasaan dulu. Jadi dibuka biasa. Ada lab komputer silakan dibuka. Ada laptop jangan ditutup aja. Kita buka untuk guru dan untuk siswa. Rasa itu Pak Mardi, gimana Pak Mardi? Oke, terima kasih banyak. Berapa PGRI? Lubang atas. Ya. Oke, Pak Pak Agus. Satu pertanyaan lagi sedikit Pak Agus. Halo. Ya. Silakan Pak Mardi. Oh iya, makasih Bu Kadek. Pak Agus, begini, terkait dengan pelaksanaan nantinya, andai pun nanti terjadinya katakan ada listrik ataupun mati lampu, ini kan online ya? Katakanlah jaringan langsung ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan ini? Kira-kira ada pengulangan atau gimana Pak Agus? Mohon penjelasannya. Yang pertama, ketika pelaksanaan sekolah wajib menyiapkan cadangan genset. Oh iya.
Ya, ketika pelaksanaan sekolah wajib menyediakan genset. Tuan rumah ya. Nah, dan ya tuan rumah itu sama-sama nanti Pak. Ada gensetnya nyewa sama-sama lah. Wajib menyediakan genset. Kalau bisa misalnya sekolah itu 2.200 watt, cari genset yang 3.000. Terus di atasnya itu Pak. Kemudian yang kedua menyurati, dinas nanti menyurati PLN dan Telkom pada saat hari H tidak boleh terjadi kendala. Ya, jadi dua tuh. Dua itu biasanya itu kalau sudah menyurati itu jarang, kecuali ada kejadian yang darurat baru dimatikan, itu juga bisa diganti PLN. Tuh. Dan kalau terjadi masalah, misalnya ini Pak, posisi dari 30 siswa itu yang terjadi masalah 10 siswa itu tidak masalah Pak. Jadi yang dihitung itu yang mengikuti. Yang dihitung yang mengikuti. Misalnya siswa SD itu kan maksimal 30 Pak ya. Kalau di sekolah itu ada 15 kan otomatis yang dihitung itu yang mengikuti yang 15 itu. Jadi saya tambahkan sedikit, AKM itu yang dinilai bukan siswa Pak, yang dia guru tidak menuliskan nama. Jadi guru P itu tidak menuliskan nama, jadi dia bebas ngisi nanti. Cukup NPSN, username dan password, tidak menuliskan nama. Tapi kalau siswa ya. Kemudian Pak, untuk nilai itu tidak per individu siswa, nilai itu untuk sekolah. Nanti dirangkum jadi nilai mutu sekolah. Keluar di bulan Desember nilainya nanti itu. Nilai mutu sekolah. Nah, siswanya ikut cak mano, gurunya cak mano, sekolahnya cak mano. Nah, itu ada nilainya. Jadi untuk feedback untuk sekolah, apa yang harus dilakukan itu Pak, apa yang harus dilakukan bersama untuk memperbaiki sekolah tersebut. Nah, itu nanti hasilnya itu. Alhamdulillah jelas, sudah jelas Pak Agus. Mengingat waktu, saya lihat ini sebenarnya banyak pertanyaan harus diajukan sebenarnya, karena mengingat waktu kita terbatas sekali. Ke depan diharapkan PGRI Lebong Atas lebih solid lagi, lebih maju lagi terkait dengan program dengan Zoom meeting ini. Oke, terima kasih. Terima kasih selalu. Sekretaris. Terima kasih Pak Noladi. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Di sini di chat sudah banyak ya yang bertanya Pak Agus. Itu dari Ibu Melisa Stefani, melanjutkan pertanyaan dari Pak Tony tadi. Pembagian sesi bagi sekolah yang menumpang, apakah boleh sekolah yang berbeda dijadikan dalam satu sesi? Kemudian dari Ibu Rizka Melani, apa yang harus kami persiapkan dalam pelaksanaan ANBK sebagai proktor untuk mungkin pada Bapak Ibu jika ingin bertanya? Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya satu lagi. Mumpung Pak Agus masih semangat untuk menjawab dan kelihatannya belum ngantuk ini ya. Minta izin Ibu Moderator. Silakan Pak Sekolah. Terima kasih, selamat malam rekan-rekan semua. Ini sedikit mau bertanya, ini masalah permasalahan kami kemarin Pak Agus itu berkenaan kami kemarin rencananya mau semi online Pak Agus. Kemudian di sana untuk kemampuan internetnya itu kita 16 Mbps untuk downloadnya, sedangkan sisanya 4 itu untuk uploadnya. Di sana kami sudah mencoba kemarin, tapi nampaknya hanya kalau lancar pun hanya 2 orang nih Pak Gus. Yang lancar itu pun sampai 6 orang yang bisa melaksanakan kemarin itu perjuangannya luar biasa, tersendat-sendat gitu. Kira-kira seandainya kami mau melaksanakan 15 klien itu,
untuk online, apa saja yang perlu kami tambahkan, yang perlu kami perbaiki. Itu mungkin itu saja Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sikulo. Sudah kita tampung 3 pertanyaan. Mungkin untuk pertemuan kita malam ini kita cukupkan sampai 2 sesi untuk tanya jawabnya. Karena sudah ada 3 yang bertanya, maka untuk sesi bertanya saya tutup. Dan nanti mungkin bisa. Boleh minta izin Bu Moderator. Oh, boleh ditambah 1 lagi Pak Agus? Silakan untuk Pak Aryo. Dari mana Pak? Sebutkan nama. Ini Assalamualaikum Bu Moderator Pak Agus. Ini dari SMP 08 Lebong Pak Agus. Ya Pak, yang sering nelpon dan WA nih sampai palas nelpon. Masalah yang menumpang tuh nah Pak Agus. Kan Ya, ini gimana, yang Pak? menumpang kan beda jenjang. Sedangkan yang sudah melapor ke sekolah ada 4 SD. Jadi masalah virtual box-nya gimana tuh Pak Agus? Apa beda-beda intinya Pak Agus? Masalah untuk di virtual box-nya Pak Agus kan SMP, SD yang untuk ininya, dan masalah sinkronisasinya Pak Agus, gimana Pak Agus? Yang sinkronisasi yang SD di PHD-nya apa perlu diinikan lagi? Gimana Pak Aryo, cukup pertanyaannya? Cukup Bu. Oke. Demikian Pak Agus, ada 4 penanya pada sesi kedua ini. Dari Ibu Melisa tadi melanjutkan pertanyaan Pak Tony, bagaimana tentang sesinya untuk sekolah yang menumpang. Kemudian ada Bu Rizka Melani tadi, persiapan proktor sebagai proktor sekolah yang menumpang. Dan yang dari Pak Sikulo, bagaimana kiatnya agar pelaksanaan ANBK online di sekolah kami itu bisa berjalan, karena kemarin sudah sempat laksanakan, ada sedikit kendala. Dan dari Pak Aryo tadi tentang masalah apa tadi? PHD ya, tentang PHD bagaimana? Baik, silakan Pak Agus. Baik, saya jawab dulu yang dari belakang Bu. Kalau yang dari depan ini sudah di situ. Silakan Pak. Saya lupa yang Pak Rio tadi, masalah bank itu nanti difasilitasi langsung oleh dinas. Ya, kalau ada yang belum melapor atau belum gimana, nanti ada keluar SK-nya. Jadi kalau yang menampung SD tidak jadi masalah karena sudah beda bulan. Jadi kalau SMP itu pelaksanaan akhir September atau akhir September atau awal Oktober, sedangkan untuk SD kan November. Jadi saya rasa itu tuh untuk sinkronnya tentu sudah beda itu Pak Aryo ya. Kemudian untuk tumpang menumpang nanti dinas yang ngurusnya. Tunggu aja, mungkin dalam seminggu 2 minggu ini dinas mengadakan rapat untuk kegiatan tersebut. Dinas juga lagi pusing karena masih sibuk mengatur untuk tempat-tempat menumpang dan melihat lagi sarana prasarananya. Jadi mereka sangat hati-hati sekali. Insya Allah minggu ini selesai itu, dan setelah selesai nanti baru dari pihak sekolah rapat, mungkin kalau dia menumpang di situ sama-sama. Itu Pak Aryo, saya rasa. Iya Pak. Lanjut ke Pak Sikulo. Pak Sikulo, yang jadi permasalahan itu di server pusat Pak Sikulo. Nanya di server pusat Pak Sikulo, bukan komputer atau jaringan Pak Sikulo. Di server pusat. Logikanya aja gini Pak Sikulo. Kalau wifi Pak Sikulo itu bisa untuk nonton YouTube sebanyak 15 orang sekaligus, pasti dia sanggup. Nah, kata main kasarnya aja Pak Sikulo, main itu aja. Jadi seperti ini Pak Sikulo.
server pusat itu untuk simulasi hanya menyiapkan beberapa server. Logikanya gini, seperti kita Zoom sekarang Pak Sigolo. Kita pakai Zoom, pakai server. Dia permasalahannya itu seperti yang dihadapi Pak Sigolo kemarin. Tapi memang itu sudah diatasi dalam pelaksanaannya dari pihak Puspedik itu akan menambah server pelaksanaannya. Jadi sudah dibagi-bagi per kegiatan, per wilayah. Tapi namanya juga teknologi atau buatan manusia Pak Sikulo, kemungkinan banyak atau membludak atau hitung-hitungan online dan offline-nya itu nanti lain. Tapi kalau menurut saya itu kan anak kita Pak Sikulo. Jadi menurut saya untuk anak jangan coba-coba. Jadi jangan coba-coba, biasa kita semi online, kita coba online. Tapi kalau menurut saya itu Pak Sikulo, kalau bisa, kalau nanti ada yang 2021 yang berhasil, baru kita ikut. Tapi kalau untuk anak jangan coba-coba, saya coba online tuh, ikut. Tapi kita belum terbiasa. Kalau menurut saya begitu. Kami juga pakai semi online dari awal. Tidak mau online. Karena apa? Kami tidak mau mengambil resiko untuk kegiatan-kegiatan yang belum pasti kita pernah lakukan. Kita sudah terbiasa ini, kita coba yang ini. Mungkin lebih ringkas, tahu-tahu hasilnya nanti tidak tahu. Itu menurut saya Pak Siglo. Gimana Pak Siglo? Terima kasih Pak Agus. Itu kemarin sudah kita rubah Pak Agus, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Kita tidak mau ambil resiko dan kita melihat rekan-rekan. Biasanya kita tetap mensupport Pak Agus, rekan-rekan yang sudah berani online. Kami mengharapkan nampaknya mungkin perlu bimbingan yang lebih ini lagi dengan rekan-rekan yang sudah berani online. Itu terima kasih Pak Agus. Coba. Kemudian saya lanjut ke Ibu. Dari Bu Melisa. Baik Bu Melisa. Masa dengan menyambung Pak Tony ya, untuk pembagian sesi bagi sekolah yang menumbang apa boleh sekolah yang berbeda dijadikan dalam satu sesi, berbeda dijadikan sesi boleh, asal satu jenjang Bu ya, misalnya yang numpang sesama SMP ya tetap jadikan satu sesi boleh, masalah itu. Polisinya ada. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi gimana Bu Melisa? Iya, Pak, udah jelas. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, tambahan lagi sebelum saya akhiri. Jadi untuk proktor SD yang baru ini kebetulan dari Dinas Provinsi itu akan mengadakan pelatihan untuk proktor. Mungkin nanti diundang dari Dinas Kabupaten untuk kegiatan pelatihan tanggal 8. Saya beli makanya ya. Mohon maaf Pak Agus, ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari Ibu Rizka Melani. Oh ya, baik. Ibu ya. Bagaimana proktor sekolah yang menumpang? Perlu. SD apa SMP Iko Bu Rizka? Ibu Rizka guru SD itu, Pak. SD. Baiklah, untuk yang proktor terutama yang mandiri nanti di tanggal 8 itu pelatihan awal itu dari dinas penyelenggaranya dinas provinsi, pelaksananya dinas Kabupaten Lebong itu akan melaksanakan kegiatan pelatihan proktor tanggal 8 di Hotel Asri kalau tidak salah. Pesertanya 33 orang. Nah, suratnya tadi sudah terima. Sudah saya lanjutkan ke Dinas Kabupaten. Insya Allah itu di tahap awal. Ya, kemungkinan nanti bila perlu dari Dinas Kabupaten itu melaksanakan atau boleh dari KKG Bapak Ibu. Mungkin KKG Lebong Selatan mengundang Pak Sep untuk ngisi kegiatan tersebut gitu. Kalau untuk KKG untuk Lebong Atas Pelabai itu kebetulan sudah melaksanakan sosialisasi untuk seluruh guru. Kebetulan saya ngisi
itu 2 minggu kemarin lah. Itu alhamdulillah langsung dari KKG SMP Lebong Atas dan Pelabai. Itu Ibu Rizka. Saya rasa cukup itu, Bu Kadek. Baik, Pak. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu pembicaraan kita malam ini. Sepertinya tidak ada yang ngantuk, tegang semua, seru Pak Agus. Materi yang luar biasa. Karena waktu yang diberikan sudah menunjukkan pukul 21:11, maka di ujung acara ini saya akan menyimpulkan beberapa poin penting yang sudah kita bicarakan tadi bersama-sama. Bahwa ANBK ini itu kita tiap sekolah itu bisa memilih daring dan semi daring tergantung dari kepala pendidikannya. Nah, walaupun menggunakan daring ataupun semi daring itu tetap mempersiapkan beberapa hal, jaringannya, peralatannya, dan juga pesertanya. Untuk sekolah induk terutama itu mereka akan mempersiapkan peralatan, jaringan, dan juga teknisi serta proktornya. Dan sekolah yang menumpang mungkin bisa mempersiapkan siswanya. Untuk SD mereka bisa melatih siswanya sebelum melaksanakan ANBK. Nah, tadi juga sudah diberikan oleh Pak Sep, itu ada untuk melatih siswa itu ada pusmenjar, bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk melatih siswanya. Nah, tujuan akhir dari ANBK ini sendiri mungkin seperti yang sudah dikatakan Pak Agus tadi adalah untuk perbaikan mutu semua sekolah. Maka diharapkan oleh pemerintah nanti setelah pelaksanaan ANBK ini tentunya semua sekolah nanti mengalami peningkatan mutu dan semua sekolah nanti memiliki mutu yang sangat luar biasa baik itu siswanya serta gurunya. Dan dampak positif dari pelaksanaan ANBK ini tentunya semua sekolah akhirnya sadar dan hampir semua sekolah akan mempersiapkan teknologinya sehingga diharapkan semua sekolah nanti memiliki lab masing-masing. Itu saja penutup dan kesimpulan dari saya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam penyampaian serta membimbing acara ini ada kesalahan kata. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk semangat, antusias, dan perhatiannya. Acara ini saya kembalikan kepada Ketua PGRI Lebong Atas, kepada Pak Psikolog, silakan. Terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Kami dari pengurus cabang PGRI Lebong Atas, semoga apa yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa melancarkan kegiatan AKM atau ANBK kita di tahun 2021. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, khusus proktor, teknisi, HD, provinsi, kemudian kabupaten. Kemudian terima kasih rekan-rekan dari kabupaten lain sudah hadir dari provinsi. Terima kasih sudah mensupport acara kita. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah ini sudah hadir juga kita bersama kita ini Pak Ustadz Arwen dari SMP Lebong ini ya, Lebong Selatan, mewakili dari Lebong Selatan. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Kemudian rekan-rekan kita berharap kegiatan-kegiatan daring seperti ini semakin sering kita laksanakan, dan insya Allah ini salah satu kegiatan perdana kita. Insya Allah kalau ada pembicara dan kemudian tema-tema yang sifatnya krusial dan sangat bermanfaat untuk kita semua, insya Allah kita akan adakan setiap malam Kamis dengan wadah kita yaitu ngapel, itu ngobrol asik, pengalaman luar biasa. Dan terima kasih atas dukungannya Pak Sep sudah mengambil alih pos tadi. Karena ini jaringan di atasnya putus-putus nih. Iya Pak. Kalau tidak diambil alih ini gawat kita nih. Tadi sempat terpental. Oke, sekali lagi terima kasih. Semuanya tidak akan bisa kita laksanakan kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan semua. Ya, hidup PGRI,
jaga kesehatan, semoga pendidikan semakin hebat di Kabupaten Lebong, kemudian umumnya di Indonesia. Itu saja. Selamat beristirahat rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lo, tidak lupa promokan juga Zoom-nya Pak ini dari pusat. Oh, ini kalau ada rekan-rekan dari sekolah-sekolah pengen coba kan yang seperti malam ini. Siap. Oke, Nah, promokan juga Pak, tidak apa-apa Pak. ya. Minta izin ya, seperti disampaikan Pak Sep, saya lupa tadi. Itu untuk Zoom itu kalau gratis itu hanya 40 menit waktunya. Jadi karena hanya 40 menit ini saja kita waktunya kurang tadi. Maksudnya itu 1 jam itu udah cukup gitu. Udah cukup. Jadi apalagi 40 menit. Jadi kita mengambil salah satu solusinya ada jalan dengan melakukan penyewaan. Jadi Zoom ini yang kita laksanakan pada malam hari ini itu kita sewa. Kita sewa dan harganya sangat terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Itu terus terang saja saya sampaikan di sini hanya 25.000 nih. Penyewaannya untuk PGRI. Dan ini kita memanfaatkan iuran PGRI. Kita berdayakan iuran PGRI, semoga iuran PGRI semakin bermanfaat untuk anggota, dan kita akan melakukan terobosan-terobosan, dan seandainya ada kawan-kawan yang akan melaksanakan kegiatan, kita siap untuk menjadi jembatan untuk melakukan terus terang saya tidak mengambil untung apa-apa, tidak mendapat untung apa-apa, hanya menjembatani saja. Pas tuh Pak. Ya, itu saja. Nah, terima kasih rekan-rekan. Atau ada tambahan ini Pak Sep?